Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya teman-teman. Gimana caranya ketika teman-teman menghadapi kulkas satu pintu itu tidak dingin ya teman-teman. Nah di video kali ini saya akan memberikan contoh karena banyak sekali pertanyaan kulkas satu pintu tiba-tiba tidak dingin seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya akan jelaskan ya teman-teman untuk langkah pengecekannya. Langkah pengecekannya yang pertama pastikan dulu ya untuk di bagian termostat ini sudah posisi on ya atau sudah hidup. Dan juga di bagian lampu juga pastikan hidup ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan memastikan bahwa kompresor itu berjalan atau tidaknya ya. Dengan cara kita cek di bagian evaporator sini. Nah ini, nah kompresor yang normal atau berjalan dari ujung evap ini terdengar suara mendesis ya teman-teman. Nah di bagian ini, nah itu tanda-tandanya freon itu berjalan ya teman-teman. Nah selanjutnya kalau misalkan tidak ada suara sama sekali, kemungkinan kerusakannya itu ada di bagian kompresor dan juga di bagian kelistrikannya ya. Nah untuk langkah pengecekannya cukup sederhana sekali teman-teman. Teman-teman bisa cek ya di bagian belakang sini. Nah selanjutnya apabila kompresor ini tidak berjalan ya, kemungkinan besar kerusakannya itu ada di bagian kelistrikan ya teman-teman. Terutama kerusakannya itu ada di bagian relay, overload ataupun juga termostat ya teman-teman. Nah termostat itu pengatur suhu itu ya teman-teman. Nah, namun sebelum lanjut melangkah ke bagian termostat, nah di sini saya akan tunjukkan ya yang paling sering terjadi ya jika kulkas ini kompresor ini tiba-tiba tidak berjalan seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian overload maupun relay ya teman-teman. Nah, di bagian ini sering terjadi kerusakan teman-teman. Di bagian overload maupun relay. Nah, teman-teman bisa lepas ya. Nah tinggal congkel seperti ini. Nah cara mencongkelnya cukup hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada yang patah. Oke teman-teman, seperti ini ya bentuknya. Dan ini namanya overload teman-teman. Jadi yang gepeng ini namanya overload, dan yang satunya ini namanya relay ya atau PTC. Nah di bagian overload apabila terjadi kerusakan biasanya itu di bagian tengahnya ini pecah ya teman-teman. Nah di bagian ini biasanya pecah teman-teman akibat sering nyetak-nyetek ya teman-teman. Nah di bagian overload ini sendiri apabila rusak ya atau tidak berfungsi, biasanya itu mesin itu tidak bisa berjalan ya teman-teman. Tidak bisa berjalan sama sekali, ataupun kompresor itu tidak ada panas ya teman-teman. Beda lagi dengan yang relay ini. Nah misalkan di bagian relay ini yang rusak, biasanya itu kompresor tidak berjalan, namun kompresornya itu panas teman-teman. Apabila yang rusak itu di bagian relay ya. Jadi teman-teman bisa bedakan ya nantinya, bisa dipegang kompresornya. Nah dan juga untuk ciri-ciri relay yang rusak biasanya itu ada yang pecah ya teman-teman. Teman-teman tinggal goyangin seperti yang saya lakukan barusan. Itu kayak ada semacam benda yang pecah ya teman-teman. Nah cukup jelas ya teman-teman, apabila overload yang rusak biasanya itu kompresor tidak berjalan tapi tidak ada panas sama sekali ya di bagian kompresor. Sedangkan untuk di bagian relay kompresor tidak berjalan, namun bisa saja panas ya kompresornya. Nah di sini saya akan coba praktekkan ya teman-teman, bagaimana caranya mengecek overload bisa digunakan atau tidak ya teman, ataupun rusak atau tidaknya ya, seperti itu ya, dengan menggunakan alat yang cukup sederhana tanpa menggunakan tang ampere ya atau analyzer, karena sebagian teman-teman ada yang punya ataupun masih belum punya ya. Nah di sini saya akan coba praktekkan menggunakan test pen ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa langsung colokin ya. Nah kalau sudah dicolokin teman-teman langsung test pen di bagian overloadnya ini ya teman-teman. Nah di sini kan tidak hidup ya teman-teman. Nah kalau misalkan tidak hidup, teman-teman bisa balik ya untuk stop kontaknya.
Nah, seperti ini. Kita balik. Nah, oke, kita cek sekali lagi. Nah, di sini masih tidak hidup ya, teman-teman. Kesimpulannya, kalau misalkan meskipun kita bolak-balik di bagian overload ini tidak hidup ya di test pen, maka bisa kita pastikan kerusakannya itu ada di bagian overload ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cabut, namun hati-hati ya, teman-teman, karena ini berkaitan dengan setrum. Jangan sampai kena pegang ya di bagian overloadnya. Nah, untuk cara mengetes menggunakan test pen itu, teman-teman bisa test pen di bagian ujung ini ya, teman-teman, bukan yang ujung yang sebelahnya, karena yang bagian ujung atas ini setrum masuk ya, teman-teman, dan selanjutnya keluarnya itu lewat ujung ini. Jadi cukup jelas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian overload sudah selesai. Selanjutnya di bagian relay ya, teman-teman. Nah, di bagian relay sendiri ini meskipun di tes itu kadang terhubung ya, teman-teman. Apabila relay ini rusak, jadi solusinya itu teman-teman bisa buka relaynya ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat lempengan di dalam. Biasanya itu meskipun pecah kadang masih terhubung ya, teman-teman. Lebih detailnya teman-teman bisa buka relaynya ini. Nah, nah seperti ini ya dalamannya. Nah, teman-teman lalu bisa cek di bagian lempengan ini. Nah, yang saya congkel ini, nah ini kan kondisinya masih bagus ya, teman-teman, jadi nggak ada yang pecah. Biasanya itu kalau rusak itu di bagian lempengannya ini pecah, teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk bentuknya, dan juga untuk ukurannya beda-beda ya, teman-teman, ada yang besar ataupun ada yang kecil ya. Nah, saran saya apabila mau mengecek di bagian relay ini, lebih baik kita buka seperti ini ya, teman-teman. Soalnya kadang kalau misalkan kita ukur menggunakan analyzer itu masih apa ya namanya, kadang masih terhubung ya, teman-teman. Meskipun pecah, relay ini masih terhubung ya. Oke, teman-teman, itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.